Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Francisca Suawa dari kelas 4B8 dengan NIM 2206 11020548. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan tugas laporan 7, laporan sistem penghargaan dari bab 16 sampai 18. Kita masuk pada bab 16 yang berjudul Balance Scorecard, konsep, evolusi perkembangan, dan dampaknya terhadap desain SPPM. Konsep dan evolusi perkembangan Balance Scorecard sejalan dengan perkembangan pengimplementasian konsep tersebut. Dan yang pertama, Balance Scorecard sebagai perbaikan atas sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dan yang kedua, Balance Scorecard sebagai rangka perencanaan strategik. Dan yang ketiga, Balance Scorecard sebagai basis sistem terpadu pengelolaan kinerja personel. Selanjutnya, konsep kinerja. Kinerja adalah keberhasilan personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Sasaran strategik beserta ukurannya kemudian digunakan untuk menentukan penghargaan yang akan diberikan kepada personel, tim, atau unit organisasi. Selanjutnya ada rangka pendesainan sistem pengelolaan kinerja personel berbasis Balance Scorecard. Berdasarkan model Parter-Lawlor, sistem pengelolaan kinerja personel berbasis Balance Scorecard ini dilaksanakan melalui 5 tahap berikut. Yang pertama, perencanaan kinerja yang hendak dicapai perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, penetapan peran dan penentuan kompetensi inti unit organisasi dan personel untuk mewujudkan peran. Dan yang ketiga, peningkatan usaha dengan pendesainan sistem penghargaan berbasis kinerja untuk meningkatkan kepastian bahwa kinerja akan diberi penghargaan. Dan yang keempat, pengukuran dalam penilaian kinerja. Dan yang kelima, pendistribusian penghargaan berbasis hasil penilaian kinerja untuk meningkatkan nilai penghargaan bagi personel melalui kepuasan personel terhadap penghargaan dan penilaian personel atas kepantasan penghargaan yang mereka terima. Selanjutnya kita masuk pada bab 17 yang berjudul Sistem Penghargaan Berbasis Kinerja. Kita masuk pada konsep penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan personelnya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh suatu organisasi. Dan yang selanjutnya ada manfaat penghargaan berbasis kinerja. Yang pertama, penghargaan dapat menarik perhatian personel dan memberi informasi atau meningkatkan mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibandingkan dengan hal yang lain. Dan yang kedua, penghargaan juga meningkatkan motivasi personel terhadap ukuran kinerja sehingga dapat membantu personel dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka. Personel juga memerlukan insentif untuk melakukan usaha ekstra dalam melakukan atau melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya ada penghargaan moneter dan kriteria evaluasi sistem penghargaan. Yang pertama, penghargaan moneter dapat berdampak besar terhadap perilaku personel karena hampir setiap orang memandang uang sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, penghargaan moneter secara luas sangat diyakini penting sebagai alat memotivasi, namun berbagai bentuk penghargaan lain seperti pujian, pengakuan, promosi, gelar, tempat parkir khusus, ruang motor, atau keanggotaan dalam klub khusus dapat juga menjadi pemotivasi yang kuat
dan seringkali memiliki keunggulan baik dalam memenuhi kriteria penghargaan maupun efisiensi biaya. Selanjutnya, kita lanjut pada bab 18, efisiensi produktivitas dan cost effectiveness. Ukuran kinerja efisiensi dan produktivitas. Efisiensi dan produktivitas keduanya sangat merupakan perbandingan output dan input. Efisiensi lebih menitik beratkan pada input, sedangkan produktivitas pada output. Dalam hal ini, proses sama sekali tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan hanyalah output dan input. Ukuran kinerja cost effectiveness. Cost effectiveness dilandasi oleh customer value mindset. Mindset ini memfokuskan usaha manajemen untuk menghasilkan keluaran yang mampu memuaskan kebutuhan customer. Konsep cost effectiveness memasukkan komponen customer dalam hubungan antara masukan, proses, dan keluaran. Di samping itu, konsep ini dilandasi oleh continuous improvement mindset, sehingga proses yang tadinya tidak diperhitungkan, kini dianalisi dan dilakukan improvement terhadapnya. Proses ini terdiri dari berbagai aktivitas untuk mengelola masukan jadi keluaran. Oleh karena itu, keluaran suatu proses digunakan untuk memuasi kebutuhan customer, maka aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan keluaran dihubungkan dengan kebutuhan customer. Timbullah aktivitas penambah nilai dan aktivitas bukan penambah nilai. Suatu proses ini disebut cost effective. Jika dalam menghasilkan keluaran masukan hanya dikonsumsi untuk menjalankan aktivitas penambah nilai, dengan demikian, komponen kegiatan bisnis perusahaan terdiri dari 4 unsur, yaitu masukan, proses, keluaran, dan customer. Selanjutnya adalah keunggulan ukuran kinerja cost effectiveness. Yang pertama, konsep cost effectiveness memasukkan customer ke dalam model pengukuran kinerja sehingga memungkinkan manajemen memfokuskan usahanya untuk melakukan improvement terhadap proses berdasarkan sudut pandang customer. Yang kedua, konsep cost effectiveness menganalisis proses menjadi aktivitas penambah nilai dan aktivitas bukan penambah nilai, sehingga memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan aktivitas atau activity management untuk menghasilkan pengurangan biaya secara signifikan bagi kepentingan customer. Demikian presentasi dari bab 16 sampai bab 18 dari tugas laporan 7, laporan sistem penghargaan. Terima kasih.